deras beberapa wilayah di daerah kita di Jakarta dan sekitarnya ini diuji Allah Ta'ala lagi dengan banjir. Cukup lama Pak ya, berjam-jam. Jadi musibah yang tidak kunjung usai, termasuk penyebabnya adalah memusuhi waliullah. Ini salah satu penyebab. Karena kalau Allah marah, otomatis alam ciptaan Allah ikut marah. Kenapa Allah marah? Karena kamu menganiaya, menyakiti, menyiksa kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Al-Mu'minun. Memang orang-orang mukmin ini tidak ada daya untuk melawan, tetapi mereka punya siapa? Allah. Mereka menadahkan tangannya. Dia mengadu kepada Tuhannya bahwa dia tidak punya daya upaya. Kezaliman yang dilakukan terhadap mereka, maka Allah Ta'ala tidak akan tinggal diam. Dan begitu juga alam di sekitar manusia itu ikut marah. Baik, inilah kira-kira ada hadis dari kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung berkaitan mengenai penganiayaan ataupun perbuatan zalim yang ditimpakan kepada orang mukmin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه wala ista'adzani la u'izanna. Hadis rawahul Bukhari. Mari kita terjemahkan, kita cermati satu-satu terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi berarti hadis ini hadis kursi. Jadi kalau ada sabda Rasulullah yang disandarkan kepada Allah Ta'ala sebagai firman Allah, itulah yang disebut dengan hadis kursi. Sudah lalu pembicaraan kita mengenai hadis kursi ini. Apa bunyi firman Allah? Lalu ini firman Allah ya, firman Allah, tetapi di jalur Al-Quran tidak ada. Firman Allah adanya di dalam kitab hadis. Barang siapa yang memusuhi man adani, ada ya, ada artinya memusuhi, li waliyan, wali, memusuhi wali Allah. Memusuhinya bagaimana? Ya, sampai ketika menzalimi, membenci, ya, membenci wali Allah, memusuhi, mungkin secara fisik, mungkin secara mental. Memusuhi waliku, apa yang terjadi? Bagaimana Bapak membaca? Ku umumkan perang melawan dia. Membacanya saja kita gemetar. Siapa yang tidak?
takut, dianggap perang melawan Allah Ta'ala. Padahal dalam kenyataannya ya orang mukmin disakiti, tapi Allah mengumumkan perang. Kira-kira mendengar kata perang melawan Allah, apa yang terjadi? Ya kamu yang hancur. Cuma kehancuran kamu itu pelan-pelan gitu kan, menurut tingkatnya lah, pelan-pelan dihancurkan. Jadi aku umumkan perang melawannya. Jadi satu artinya ya, satu paragraf ini berkaitan tentang memusuhi waliullah. Kemudian berikutnya ini penjelasan mengenai bagaimana supaya sampai ke tingkat waliullah itu. Di aslinya tadi begini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Artinya tidak ada pendekatan hamba kepada yang lebih kusukai dari apa yang telah kuwajibkan kepada mereka. Kemudian hamba senantiasa mendekatkan diri kepada dengan amal sunnah nawafil hingga aku mencintainya. Jika aku mencintai si hamba itu, aku adalah pendengarannya yang mendengar, penglihatannya yang melihat, tangannya yang memegang, kakinya yang berjalan. Bila ia meminta kepadaku, pasti kukasih. Bila ia meminta perlindungan, akan kulindungi. Gimana kira-kira Pak? Sebagai waliullah, ini yang dikatakan waliullah. Yang pertama, kita perkenalkan dahulu siapa yang disebut waliullah itu, karena istilah wali ini di kita juga populer dari dulu. Nah ini yang kita mau menunjukkan siapa yang pertama waliullah. Semua orang mukmin itu adalah waliullah. Ya. Semua orang mukmin dia beriman kepada Allah, dia berjalan, dia setia kepada agama Allah, dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala, dia meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah ini katakan al-mu'minun. Ya, jadi semua orang mukmin itu hakikatnya apa? Waliullah. Kemudian siapa lagi? Nah, sudah barang tentu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Orang yang mengikuti syariat Allah Ta'ala, jadi punya komitmen kepada syariat. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Ini awliya Allah ya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengajarkan agama Allah, para da'i ya. Orang-orang yang alim tentang agama Allah, mereka ini juga adalah siapa? Awliya Allah. Ada yang salah, ada sebagian pemahaman yang salah. Kata mereka, waliullah ini orang yang punya keanehan, atau sehari-harinya mungkin keajaiban. Ada yang ajaib bagi dia, yang bisa jalan di air, katanya bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Oleh wali. Nah ini yang mau kita bersihkan pemahaman ini. Tidak ada manusia bisa terbang, tidak ada bisa berjalan di atas air. Ya kalaupun itu terjadi, itu murni pemberian Allah Ta'ala, bukan diusahakan oleh si wali tadi.
dan itu tak bisa diulangi. Nah, jadi barangkali kita sebut namanya karomah, ya, karomah. Kemudian dari Allah Ta'ala, lagi-lagi itu tidak bisa diulangi, Pak. Artinya tidak bisa dibuat 2 kali, tidak bisa. Apapun bentuknya, pokoknya tetap perang. Kalau menurut yang wajar, dengan tabrakan itu mati. Tapi alhamdulillah seperti ada yang menyelamatkan diri. Nah, itu namanya karomah. Allah mau menunjukkan kemuliaannya. Tapi cuma sekali lagi ulang, dia bisa mati. Jadi keajaiban itu murni pemberian Allah Ta'ala dan tidak bisa dipelajari. Gimana caranya ya? Jadi kalau ada umpamanya orang ya, oh supaya kebal, tahan baca ini sekali dan 1000 kali, baca ini, itu semuanya apa? Hah? Itu semuanya batil. Orang yang bertindak menyalahi syariat, baik melakukan perbuatan yang haram. Jadi kadang-kadang ya disebut mandi, nggak datang ke masjid sholat karena dia sholatnya di Ka'bah. Pernah dengar kan? Nggak kelihatan dia di masjidnya. Oh, dia sholatnya nggak di sini. Sholatnya di mana? Ya di Makkah. Wah, naik apa dia? Nah, yang begini itu jangan didengar. Ini perkataan batil. Baik, begitu juga kan dengan kadang-kadang perbuatan munkar dia lakukan. Ya, umpamanya kalau ada orang minum yang diminum ini khamar, lalu pengikutnya bilang, oh dia itu makamnya sudah tinggi. Ya, di mata kita itu khamar, di dia itu zam-zam. Jadi kadang-kadang ada ya pembodohan di tingkat masyarakat bawah. Orang yang melanggar syariat jelas-jelas itu dianggap kelasnya sudah tinggi. Orang yang melanggar syariat itu adalah orang fasik. Boro-boro jadi wali, dia mungkin wali syaitan. Ya, minum khamar dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang munkar dilakukan dengan alasan itu tingkatannya ya sudah beda. Maka ini yang harus kita luruskan kembali. Yang namanya waliullah itu adalah orang yang memiliki komitmen bersyariah, ya, memiliki komitmen bersyariah. Yang haram dia haram, yang wajib dia kerjakan. Itu ciri-ciri waliullah. Kalau meninggalkan sholat, jadi umpamanya begini aja. Ada dulu cerita, si fulan itu saya duduk bersama dari pagi sampai dia, dengan dia duduk satu ruangan, ya, masuk waktu zuhur dia di situ juga tetap, nanti asar juga dia di situ juga, yang lain pada sholat dia tidak. Kata yang satu apa? Di mana sholatnya ya? Ya sholat, setahu saya nggak sholat. Oh, itu makamnya sudah tinggi. Pernah yang bapak-bapak yang begini? Nah, sebagian masih ingat, sebagian pelupa. Jadi kata yang satu apa? Ya memang sama dia syariat itu sudah tidak berlaku karena makamnya tinggi. Nah, ini yang mau kita luruskan.
tidak ada orang mukmin yang kebal terhadap ketentuan syariah. Ya. Semua yang namanya waliullah itu taat kepada syariah. Jadi membagi-bagi orang, ada namanya Islam syariat, ada Islam ya istilah-istilah mereka lah, makrifat lah, hakikat segala macam ya. Orang mukmin apapun tingkatannya dia harus wajib tunduk kepada syariat. Ya kurang apa lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Rasulullah dikabarkan meninggalkan sholat? Alhamdulillah dari. Jadi kalau ada dikatakan seorang wali tidak sholat lagi karena makamnya tinggi, namanya wali syaitan. Ya, bukan waliullah. Ada namanya wali syaitan. Nah, jadi apakah ada karomah? Iya betul, karomah itu memang ada. Nah, ini yang diberikan Allah untuk para aulia Allah, penolong agamanya, ya, yang menolong agamanya, yang memperjuangkan syariatnya, yang mendakwahkan dinnya. Mereka ini diberikan Allah hamba karomah. Iya. Jadi Allah bisa saja memuliakan hambanya dengan memberikan karomah, melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, atau terjaga dari bahaya atau malapetaka. Nah, sampai di sini memang benar, itu tidak salah. Kalau ukuran akal, ya tidak bisa dilakukan, kebiasaan tidak bisa dilakukan, tetapi bisa terjadi. Nah, siapa yang melakukannya? Nah, ini namanya waliullah. Siapa waliullah itu? Itu dia tadi, orang-orang yang setia punya komitmen terhadap syariah. Kemudian karomah itu tidak bisa dipelajari. Itu seperti yang saya bilang, baca ini 1000 kali, ini 1000 kali, nah, Anda nanti akan tahan bacot. Itu tidak ada rumusnya, itu tidak ada. Karena karomah itu murni pemberian Allah tanpa sepengetahuan, tanpa disadari lagi banyak, tanpa disadari oleh orang itu sendiri. Jadi tidak ada amalan khusus untuk mendapatkan karomah, apalagi kursusnya ya kursus karomah. Itu suatu hal yang mengada-ngada. Kemudian karomah tak bisa diulangi, ya, tidak bisa diulangi. Nah, jadi karomah benar ada, karomah murni pemberian Allah, diberikannya kepada siapa? Auliyanya, kepada walinya. Dan siapa wali Allah itu? Orang-orang yang memperjuangkan syariat, orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada syariat. Nah, itu nanti makin jelas ketika mari kita lihat ya lanjutan hadis tadi nanti ya. Nah, memusuhi wali Allah itu seperti apa? Bisa dalam bentuk menzaliminya, dizalimi, menganiaya. Menzalimi ini artinya apa? Salah satunya yang paling besar makna menzalimi ini banyak. Menuduhkan sesuatu kejahatan yang tidak dilakukannya, sehingga gara-gara tuduhan itu dia dihukum. Nah, itu termasuk menzalimi. Kemudian menganiaya, menganiaya bisa fisik, menyiksa. Ya Allah, ini perbuatan ini semua kalau ditimpakan kepada waliullah, awas, hati-hati. Ya, semua yang ada di alam ini bisa dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
angin, hujan, air, ya, gunung, itu semuanya bergerak. Jangan kamu sakiti wanita. Bahasanya saja tadi sudah membuat kita gemetaran. Mengumumkan apa? Perang. Apalagi sampai ketika membunuh. Nah, khususnya membunuh ini, membunuh orang mukmin, sudah barangkali kita sudah pernah mendengar ayatnya dalam surah An-Nisa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Bagi yang berkesempatan silakan tolong dibuka ayat Qur'annya. Cuma ayatnya ini ayat keberapa saya agak-agak ini. Kalau ada mushaf bisa saya carikan. Bisa saya pinjam mushaf dulu. Surah An-Nisa ya. Ini berkali-kali juga sudah kita pernah baca ini. Surah An-Nisa ayat 100 berapa? Nah ini nggak sampai 100, ayat 93. Ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, barang siapa yang membunuh 93 ya. Siapa yang membunuh orang mukmin, membunuhnya sengaja, direncanakan. Hah? Bagaimana? Ya sengaja. Jadi memang dirancang, direncanakan membunuh orang mukmin itu. Buat begini caranya, kalau dia melawan buat begini. Jadi memang betul-betul ada skenario-nya gitu. Apa pembalasan Allah? Coba kamu baca. Fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Berapa jam di neraka? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ngeri tidak mendengar itu Pak? Kekal di dalamnya. Jadi kamu bunuh orang mukmin, ya, dia orang mukmin, dia beriman sama Allah, dia menjalankan syariat. Kamu bunuh sengaja, bukan artinya ya ada tabrakan di jalan, lalu salah satu korbannya orang mukmin, itu namanya apa? Itu tidak sengaja, sudah dirancang tabrakannya. Itu sama saja artinya apa? Membunuh. Jadi balasannya jahannam berapa lama tadi? Kekal. Ternyata ada orang muslim yang kekal di neraka. Ada orang. Kalau yang membunuh ini mengaku muslim, bisa saja kan? Oh saya Islam. Membunuh kekal di neraka. Sementara pemahaman kita selama ini apa? Oh tidak ada yang kekal di neraka, gitu kan? Ini tidak. Untuk kejahatan tertentu, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Bapak kalau membaca tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini, Ibnu Abbas siapa Ibnu Abbas? Orang yang paling alim tentang tafsir Quran. Jadi kalau sudah ada beda pendapat, lihat pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas itu ibaratnya kata kunci. Kalau sudah A kata dia, pemahamannya itu baik. Kata Ibnu Abbas tentang ayat ini yang luar. Ayat ini yang terakhir turun menyangkut pembunuhan
Jadi hukum yang ada di ayat ini tidak pernah berubah. Jadi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya jahanam kekal. Waduh, ini kena air panas saja Pak kulit ini. Nah, ini kan panas tadi diambil dari berapa lama tahan kamu? Itu air panas. Bagaimana dengan api laut? Saya dulu waktu berdakwah ke Kalimantan, ada tanpa batu bara. Jadi ada panitia, Ustaz mau nggak melihat batu bara itu seperti apa langsung? Dia saya bawa Ustaz. Boleh Pak? Berapa kilo Pak jaraknya? Gak kuat. Jauh bisa pembakaran itu. Yang terbayang saya apa? Begitu jauh di sana, kita di sini hama itu dapat. Bagaimana kalau orang dilempar ke dalam itu? Bagaimana kalau orang dilempar di sini? Seperti apa? Dan itulah balasan untuk siapa? Untuk siapa tadi? Membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ternyata setelah itu kata Allah, belum selesai persoalan. Udah kekal di neraka, belum selesai. Wa qadhiballahu alaihi. Allah murka kepada si pembunuh itu. Wa la'anahu la'nat wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Disiapkan siksa yang dahsyat. Kalau tidak ada orang mukmin mengaku muslim membaca ayat ini gak gemetaran, memang gak ada iman dalam dunia. Jadi hanya orang beriman saja mendengar ayat ini, jantungnya mau putus. Penyebabnya tadi gara-gara apa? Membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jadi di dalam satu hadis dikatakan keampunan Allah itu tidak berlaku untuk dua kasus. Allah tidak akan mengampuni. Mau minta ampun seperti apa pun kamu akan diampuni Allah. Yang pertama mati dalam keadaan mensekutukan Allah. Yang kedua membunuh orang mukmin dengan sengaja. Tidak akan mendapat ampunan. Nah, di dalam hadis disebut itu Pak. Ya kurang jelas apa lagi. Ayat Qurannya nyata. Nah, jadi ayat ini mari sama-sama ya kita sampaikan kepada setiap muslim supaya mereka jangan hati-hati nyawa orang mukmin itu hati-hati betul. Hati-hati dengan nyawa orang mukmin. Yang kamu hadapi itu bukan manusia lagi. Yang kamu hadapi itu siapa? Allah. Baik, sudah jelas ya tentang membunuh orang mukmin. Kembali kita ke memusuhi. Tadi memusuhi itu bisa sampai ketika membunuh, memenjarakan, menghina, melecehkan, mempermalukan, memfitnah, memfitnah. Si mukmin tidak melakukan apa-apa dituduhkan perbuatan yang disengaja.
Itu namanya fitnah. Atau membuat stigma negatif dan seterusnya. Jadi bentuk musuh ini banyak ya. Merencanakan sesuatu yang buruk untuk dia. Itu juga namanya apa? Memusuhi. Terus bagaimana orang-orang yang memusuhi wali Allah? Hakikatnya berhadapan dengan Allah. Sampai-sampai dalam hadis kursi tadi, Allah mengumumkan perang terhadap mereka. Kira-kira bakal ada menangnya itu? Perang melawan Allah itu? Gosong kau perang melawan Allah. Jadi ketika kita mendengar hadis tadi hadis kursi, harus dalam hati kita ini apa? Jangan sekali-kali menyakiti wali Allah. Jangan sekali-kali menyakiti. Yang seharusnya wali Allah ini kamu apa? Kami muliakan, dihormati, ya, disayangi, sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Bukan justru sebaliknya. Baik, ada juga ayat di dalam Surat Al-Ahzab ayat 58 yang menceritakan bahwa orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat ini akan memikul dosa yang besar. Itu dia itu. Al-Ahzab 58. Walladzina yu'tuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan. Ya, dari kesalahan. Bahkan yang ada apa? Fitnah. Difitnah, dituduh melakukan sesuatu padahal tidak. Apa mereka ini? Faqad yahtamalu buhtan wa ithman mubina. Mereka pasti akan memikul buhtan dan dosa yang besar. Nah, ini juga ancaman bagi penyiksa yang menyiksa orang mukmin di dunia, menyiksa secara fisik, menyiksa secara perasaan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ayo kita baca. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang menyiksa, menyakiti, kalau sampai membunuh tadi, neraka kekal. Ini menyiksa, menyakiti. Disakitinya orang mukmin atau mukminat. Begitu. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apakah ada orang yang menyakiti wanita mukminah? Oh, banyak. Ya. Jadi terjadi di zaman apa saja bisa terjadi. Wanita mukminah karena menyampaikan Islam, apa adanya, dipenjara, disiksa. Masih ingat Bapak dulu kisah ini beberapa puluh tahun yang lalu, namanya Sayyid Al-Ghazali di Mesir. Beliau ini kan seorang da'iyah, ya, artinya banyak berdakwah. Cuma ya dakwahnya itu ada pihak yang tersinggung. Ya dianggap, ya begitulah kira-kira. Ya. Lalu dipenjara dan tidak tanggung-tanggung di dalam penjara itu, Pak, dimasukkan anjing herder yang lapar. Dia tidak penjara dan masih tetap pakai apa? Dia cadar.
selimut, khimar. Jadi dipikir si Algojo ini sudah hanya tinggal pakaian saja. Ketika dibuka kandangnya, jaraknya, diam aja si anjing. Ya, anjing lapar nih ceritanya. Nah ini tadi yang kita sebut di awal itu apa ini? Karomah. Yang seharusnya ukuran akal manusia tinggal tulang. Akan tetapi Allah jaga. Ya anjing kan makhluk Allah. Ya, memang kamu yang mati, tetapi tetap dia makhluk Allah. Kamu rencanakan mau membunuh mukminat, Allah berkuasa. Jadi kira-kira karomah yang benar gitu, ya? Wali yang benar itu seperti itu. Kenapa? Karena ibu ini pejuang dakwah. Ya. Lalu ada orang yang tidak bisa menerima penyampaiannya. Ya itu contoh masalah ya tidak terlalu lama ya, masih sama-sama kita ini. Kemudian ya barangkali ini masa yang kemarin-kemarin ini waktu apa yang terjadi pada muslim Uighur ya. Kemudian berikutnya tadi di awal hadis itu tidak ada yang paling kusukai kata Allah melebihi apa yang kuwajibkan. Jadi yang pertama jadi prioritas dalam ibadah ini yang wajib dulu. Yang wajib dari sholat, yang wajib dari puasa, yang wajib dalam soal harta. Dan jangan sampai gara-gara amal yang sifatnya sunnah yang dikorbankan yang wajib. Ya umpamanya Pak ya, sholat subuh tidak, tapi nanti sholat duhanya sampai 8 rakaat. Sholat subuh, mungkin dia sholat subuh jam 7. Nah, apa gitu? Kamu sholat duha rajin. Jadi ini kan sekali ya, sholat duha ini menjadi di kita cukup banyak orang yang sholat duha ya. Oke, sholat duha iya, tapi yang wajib kamu sudah beres dulu. Jangan sampai sholat fardunya keteteran, ya, kadang di luar waktu. Gitu. Nah, sementara sholat sunnahnya, apa namanya, serius gitu, menjaga sholat duha. Sholat duha itu tingkatannya bahkan tidak sampai setingkat apa rawatib. Sholat rawatib saja tidak sampai ke tingkat itu sholat duha. Jadi kalau kita mau melihat tingkatan sholat sunnah itu, sholat sunnah yang paling tinggi apa? Tahajud. Tahajud itu ya satu tingkat di bawah fardu. Begitu. Di bawah tahajud itu apa? Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya setelah itu ya yang lain-lain lah. Termasuklah itu diantaranya ya sholat duha. Jadi pendekatan utama adalah melakukan yang wajib dahulu. Puasa Ramadan. Ya usahakan jangan sampai Ramadan itu ada yang ketinggalan. Kalau mau berjalan musafir, ya kalau bisa tunda aja musafir bulan Ramadan. Masih bisa nggak ini nanti acaranya setelah Ramadan? Oh bisa Pak. Tugas ini bisa nggak setelah Ramadan?
Islam. Udah. Kenapa Pak? Oh, saya nggak mau sampai membatalkan puasa nanti. Kecuali memang kita niatkan tetap berpuasa. Naik pesawat bulan Ramadan disuguhin makan siang, enak kira-kira. Kita bilang saya kan safar, kenapa nggak tunda saja kalau tahu? Kenapa tidak kamu tunda saja itu safar? Katanya yang namanya Ramadan, wah susah Pak. Itu nomor 1 itu. Kecuali yang memang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Sama-sama mendesak, harus seperti juga. Kita coba terlalu jauh nggak di perjalanan? Masih bisa puasa nggak? Oh masih, udah puasa. Ya perjalanan ya di Indonesia ini yang lumayan terbang ke sana kemari, nggak terlalu melelahkan. Ya, dari bandara ke bandara, bukan seperti zaman Nabi dulu. Pakai apa? Pakai onta. Tidak ada payungnya. Suhu udara, suhu guru 40 derajat. Kita tidak pernah keluar dari AC, sudah. AC mobil, AC bandara, AC pesawat, turun lagi, AC lagi. Apa susahnya kamu? Ya, apa masyaqqahnya? Gak ada masyaqqah. Pada bulan Ramadan, jangan sampai kamu batalin puasa. Baik, begitu juga dengan kewajiban terhadap harta, haji, jihad fisabilillah, amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, ini semuanya merupakan hal-hal yang wajib. Tetapi ada yang wajib aini, fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, kata Rasulullah, kata firman Allah tadi itu apa? Mari kita lihat kembali terjemahannya Pak. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Artinya tidak ada pendekatan hamba kepada aku. Bagaimana? Tadi yang pertama, yang lebih kusukai melebihi apa yang mewajibkan. Hamba aku senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal nawafil. Apa arti nawafil? Sunnah. Jamak dikatakan nafilah. Jadi artinya apa? Semakin banyak amal sunnah, semakin berpotensi menjadi waliullah. Kan gitu ya? Wah, dia itu tidak pernah tinggal tahajudnya. Semakin berpotensi untuk menjadi waliullah. Kemudian ya begitulah, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Oh tidak tinggal dia puasa Senin Kamis, nggak tinggal itu orang. Ya, mana lebih utama Ayyamul Bid dengan Senin Kamis? Ayyamul Bid lebih utama. Ya, puasa yang tidak ditinggalkan Rasulullah adalah Ayyamul Bid. Kalau Senin Kamis, ya kadang Nabi puasa, kadang tidak. Begitu. Tapi kalau Ayyamul Bid, ya terus mau dalam perjalanan tetap dipuasakan oleh Nabi. Ayyamul Bid, begitu. Dan setiap bulan kan ada Ayyamul Bid, ya kan? Tetapi statusnya tetap sunnah.
Yang fardu tetap hanya apa? Ramadan. Nah ini tadi dalam rangka untuk meraih mahabbatullah, cinta Allah. Ya. Semakin banyak amal sunnah, semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Apabila dicintai oleh Allah, maka hubungan si hamba dengan Allah sangat dekat. Permintaannya dikabulkan, dosanya dihapuskan, perlindungan untuk dia disiapkan. Nah, begitu Pak. Ya. Kecuali memang sudah tulisan takdir. Kalau tulisan takdir semuanya ya tidak berlaku. Udah tulisannya begitu. Ya. Nah, kita tahu tulisan ini sudah lebih dahulu. Seorang mati kafir, sudah tertulis. Karena ada dalam hadis Pak, dari kecil hidup jadi orang beriman. Ya. Sampai dikatakan jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Lalu tulisan takdir kita mendahului, sudah tertulis, berubah menjadi kafir. Padahal jarak dia dengan surga sudah berubah jadi kafir, mati langsung neraka. Haji tak berapa kali, umrah berkali-kali, infaknya, puasanya, sholatnya, itu semuanya apa? Habis gara-gara dia murtad, gara-gara dia kafir. Jadi makanya di dunia ini kadang-kadang ya tidak mudah kan? Ada yang namanya takdir. Nah, makanya kita dalam hidup ini tingkat kepasrahan kepada Allah itu tinggi. Kenapa kita minta setiap rakaat ihdinas siratal mustaqim? Padahal Bapak sudah sholat, tapi masih bilang apa? Tunjuki Allah kami jalan. Kan gitu. Padahal kita sudah sholat nih, masih minta tunjuki. Karena hidup ini begitu. Manusia bisa berubah. Ya setan di mana saja ada, betul? Setan di mana saja, dan setiap saat bisa tergelincir oleh setan. Jadi itulah sebabnya kita disuruh membaca Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan itu, tunjuki jalan itu. Tak berhenti-berhenti kan? Setiap rakaat minta. Baik, jadi kalau amal sunnah seseorang itu banyak, barulah dia sampai dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah, bagaimana kata Allah tadi? Aku adalah pendengarannya yang mendengar, penglihatannya yang melihat. Ya, ini jangan disalah tafsirkan. Ya, artinya menunjukkan kedekatan hamba itu dengan Allah Ta'ala. Iya. Jadi kalau si hamba itu berdoa, ya Allah, aku dizolimi, kira-kira bagaimana Pak itu? Aku dizolimi ya Allah. Bagaimana? Allah Ta'ala akan memperlakukan orang yang menzolimi wanita. Ya kadang dikasih Allah dulu apa? Dikasih Allah apa namanya ya? Istidraj.
Kok sepertinya ya lancar-lancar saja ya, nggak ada yang iya tuh kamu tuh ada yang memang namanya istidraj, pelaku maksiat, pelaku kemungkaran, hidupnya senang-senang aja. Ya. Pezina ya makin berkibar itu rumahnya. Tunggu saja waktu nanti malakul maut mencabut nyawamu. La ilaha illallah. Kan dalam hadis itu orang yang paling tersiksa nanti waktu dicabut nyawa itu, yang pertama kafir, yang kedua fajir, pendosa. Ini tidak ada ampun di waktu sakaratul maut. Dicabut nyawanya itu seperti mengeluarkan kawat berduri, Pak, yang masuk ke kain wol yang basah. Kain wolnya basah, berkering. Bagaimana kawat berduri bisa dilepas dari? Begitu bahasa hadis. Seperti mengeluarkan kawat berduri bercabang-cabang dan kain wol yang basah. Gimana caranya? Tarik secara paksa mereka malakul maut. Ruhnya itu tercabik-cabik di dalam badan. Sakitnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Itulah siapa? Fajir yang menyiksa orang mukmin. Pelaku dosa, orang-orang yang sudah merasakan berbuat dosa itu enak. Baik, sementara orang mukmin yang tadi ini tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali sekedar contoh-contoh amal sunnah, memperbanyak sholat sunnah, tahajud, rawatib. Rawatib itu jumlahnya seluruhnya ada berapa, Mas? 12 ya. Ayo kita hitung dari subuh. Subuh berapa? 2. Sebelum subuh 4. Jadi 6. Sesudah zuhur 2. Jadi 8. Sesudah maghrib 2. Udah berapa? 10. Sesudah isya 2. Nah, ini namanya rawatib yang muakkad, yang ditekankan. Ada yang tidak muakkad, ada tetap ada juga. Seperti sebelum asar, ya, sebelum isya, sebelum maghrib, dia masuk juga rawatib juga, tapi tidak muakkad, berpahala juga. Nah, ini namanya tadi amal-amal sunnah untuk mencapai ya kecintaan dari Allah Ta'ala, memperbanyak sedekah, kemudian melazimkan tilawatul Quran. Di zaman sekarang paling susah baca Quran, Pak. Betul kan? Yang paling mudah apa? Iya, baca berita. Baca Quran berat. Walaupun Qurannya ada di mana? Di HP. Tapi untuk mengelik Quran itu agak berat. Yang langsung muncul angka apa? Ya, WA yang masuk, WA yang baru dibaca. Itu yang gampang tangan kita ya. Nah, dari WA nanti ya mulailah ngelik itu. Ada yang ke Twitter, ada yang ke Facebook, ada yang ke Google, kalau gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Quran itu tadi sudah menimpa rata-rata tanpa kecuali, Pak.
Itu namanya fitnah. Di zaman ini yang terbesar ini adalah fitnah media. Baik, sampai di sini dulu. Ya, ada lagi menyebarkan kebajikan, membantu orang susah. Ya, di zaman-zaman banjir, membesuk orang yang sakit, mengantarkan jenazah. Namun sekarang tidak semua orang sakit bisa dibesuk, tidak semua orang yang meninggal bisa diantarkan. Betul nggak? Mengajarkan ilmu, memberi nasihat, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini dahulu. Ada yang mau ditanyakan?